Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Afzi, orang bodoh dan gila dari negeri ini. Izinkan saya untuk ngobrol bareng kalian. Disclaimer dulu, apa yang saya sampaikan di video ini hanya sekedar obrolan biasa saja. Jadi kalau bisa jangan dianggap serius. Oke, kita mulai masuk ke topik pembahasan yang berjudul manusia punya kekurangan, tapi itu bukan sumber alasan. Oke, kita mulai dari pertanyaan dulu nih. Nah, apakah manusia itu makhluk yang sempurna? Nah, pertanyaannya seperti itu. Kalau pertanyaan kayak gitu ya, jawabannya tidak. Manusia bukanlah makhluk yang sempurna, tapi manusia adalah makhluk yang disempurnakan. Nah, itu kan berbeda tuh, makhluk yang sempurna dan makhluk yang disempurnakan. Nah, ketika manusia ini adalah makhluk yang disempurnakan, berarti manusia itu punya kekurangan. Jadi disempurnakan berarti menuju kesempurnaan. Nah, seperti berarti nggak benar-benar sempurna gitu. Kekurangan tuh mungkin ada beberapa bagian ya. Manusia itu mungkin ada dari fisik gitu kan. Kalau dari fisik itu yang kelihatan mungkin dari badannya lah, atau ya fisik yang kelihatan. Misalnya dari eh, apa ya, anggota tubuhnya ada kan yang nggak lengkap. Nah, mungkin tangannya ada satu doang, atau mungkin kakinya sebelah, ataupun nggak ada gitu. Ataupun yang kalau misalnya nggak bisa ngelihat, nggak bisa ngedengar, itu dari fisiknya kan, kita bisa melihat secara langsung gitu. Jadi manusia itu nggak apa ya, nggak semuanya itu lengkap, nggak semuanya itu sempurna gitu, tapi ada yang kurang gitu dari fisiknya. Terus mungkin dari kekurangan skill, atau kita bisa bilang kemampuan. Ini berhubungan sama mungkin orangnya gampang lupa gitu, ataupun susah belajarnya gitu kan. Jadi ada juga manusia tuh yang dari otaknya atau dari kemampuan mencerna informasinya yang kurang gitu. Kita mungkin nggak bisa melihat dari fisiknya, dari fisiknya mungkin normal gitu, tapi ketika dia belajar atau memahami sesuatu, itu ada kekurangan gitu. Itu juga ada apa ya, kekurangan seperti itu. Lalu kalaupun dari pemikiran apa ya, nggak ada masalah, mungkin dari mentalnya, kekurangan dari mental. Kalau mental itu ke arah ini sih, apa ya, kepribadiannya. Jadi kan ada yang mentalnya itu kuat, dia tahan banting, gak mudah menyerah gitu, terus berusaha. Tapi juga ada kan orang yang mentalnya itu sebutnya kayak mental tempe, mental yang lembek gitu, jadi gampang menyerah, terus orang yang nggak serius. Jadi berhubungan dengan kepribadiannya gitu. Nah, itu juga menjadi suatu kekurangan bagi seorang manusia kan. Nah, pokoknya kalau kita punya kekurangan tadi, itu kalau bisa ya, kekurangan tuh jangan dibangga-banggakan. Jadi kita tuh kalau punya kekurangan jangan ditonjol-tonjolkan atau diumumkan kalau kita tuh punya kekurangan seperti ini. Jangan kalian tuh kayak seolah-olah ketika kalian punya kekurangan, kalian bangganya bukan main kayak suatu prestasi gitu. Jangan membanggakan suatu kekurangan kayak misalnya, wah, saya mah nggak bisa belajar, atau saya mah bodoh orangnya, saya tuh nggak pinter dalam bidang ini gitu. Jangan kalian tonjolkan hal seperti itu gitu. Jadi kalau kalian punya kekurangan, misalnya, wah saya mah gampang nyerah orangnya gitu, makanya nggak bakal selesai kok ada pekerjaan kayak gitu kan. Jangan ditonjolkan atau jangan diumumkan pada orang lain, seolah-olah itu suatu prestasi gitu kan. Jangan sampai seperti itu. Lalu kita juga jangan suka mengeluh.
kalau punya kekurangan. Kalau punya kekurangan, kita analisa gitu, kenapa kita punya kekurangan, kita kalau bisa ditutupi dengan kelebihan gitu kan. Nah, solusi gimana kalau kita punya kekurangan? Jadi yang pertama kali kita harus lakukan tuh, kita harus mengenali siapa diri kita. Jadi kita kenali dulu, kita ini manusia seperti apa. Misalnya laki-laki terus jago olahraga atau jago pelajaran di pelajaran gitu, atau orangnya bisa memimpin, kita kenali siapa diri kita sebenarnya, apa kekurangan kita, apa kelebihan kita, kita analisa semua itu, apa hobi kita, kesukaan kita, apa yang kita kurang suka gitu kan, semua kalau bisa dikenali. Jadi jangan sampai orang lain tuh lebih paham diri kita sendiri dibandingkan dengan apa yang kita ketahui gitu terhadap diri kita sendiri. Oke, jangan sampai kita itu ada yang nggak paham gitu. Jadi kayak mungkin ada beberapa orang gitu yang tidak mampu mengenali potensi dirinya sendiri karena dia tidak mengenal siapa dirinya gitu. Lalu setelah kalian mengenal diri kalian itu siapa, nah kita mulai tahap selanjutnya nih, kayak kita harus mengakui adanya kekurangan dan kelebihan di dalam diri kita. Karena dengan mengakui, kita bisa, kalau misalnya dari kekurangan, kita bisa berusaha untuk menutupinya atau memperbaikinya. Kalau kita punya kelebihan, maka kita bisa menekankan atau apa ya, dibuat serius lah, diseriusin gitulah kalau punya kelebihan di situ. Jadi ya itulah, kelebihan itu yang ditonjolkan. Jadi kalau ada kekurangan kita tambal, kita perbaiki, kalau ada kelebihan kita seriuskan, kita apa ya, dalami lagi sehingga bisa lebih bermanfaat gitu. Habis mengakui, terus kalau kita sendiri nih nggak mampu untuk mengerjakan, jadi kayak kita udah maksimal nih dengan kelebihan kita, dengan kemampuan kita, kita udah memaksimalkan kemampuan kita. Jadi kayak wah, kita udah bekerja nih siang malam ngerjain tapi belum mampu juga. Nah, kalian jangan menganggap itu hal yang harus dikerjakan sendiri. Kalian harus berkolaborasi dengan orang lain, orang yang mungkin lebih mampu dari kita, ataupun orang yang bisa dibagi pekerjaannya gitu. Jadi mungkin kerjaannya bisa selesai dalam 1 minggu. Nah, kalau kalian bisa bagi tugasnya, pekerjaannya atau bebannya, mungkin dalam 1 hari itu bisa selesai. Karena apa yang tidak mampu kita lakukan mungkin orang lain lebih mampu gitu, lebih bisa gitu. Karena kan kita nggak pernah tahu apa yang mungkin menjadi kekurangan di dalam diri kita itu bisa dilengkapi oleh kelebihan dari orang lain. Karena kita hidup bersosial ya, jadi kita tidak mungkin untuk hanya mengandalkan diri kita sendiri. Jadi kita butuh orang lain untuk melengkapi atau memenuhi kebutuhan kita gitu. Itu solusinya lah. Nah pokoknya kita mulai masuk kesimpulan aja lah. Jadi kayak manusia itu bukanlah makhluk yang sempurna. Manusia adalah makhluk yang disempurnakan. Wajar punya kekurangan dan bisa berbuat salah. Tapi jangan gunakan kelemahan sebagai senjata untuk mengelak dari peran dan tanggung jawab. Jangan gunakan kekurangan sebagai alasan untuk tidak berkembang dan belajar hal yang baru. Jika bukan kelebihan, maka jangan dipaksakan, karena mungkin itu bukan jatah kalian. Dan jangan kalian menganggap bahwa hanya diri kalian saja yang pantas untuk menyelesaikan suatu perkara. Barangkali kita punya teman ataupun saudara yang lebih paham sehingga mungkin bisa membantu untuk mempermudah pekerjaan kita. Dan ingat, kita juga jangan pelit ketika kita mampu untuk membantu orang lain, karena mungkin mereka lah yang bisa menolong kita kelak di masa depan.
Nah, mungkin sekian ya obrolan tanpa beban yang bisa saya sampaikan. Sebelum saya akhiri, saya ingin menyampaikan bahwa jika ditemukan adanya kebenaran di video ini, maka itu semua bersumber dari Tuhan yang Maha Kuasa. Dan jika ditemukan banyak kekurangan dan kesalahan dalam video ini, maka itu semua bersumber dari diri saya sendiri. Di channel ini juga kita punya moto, jangan didengar, jangan dipercaya, ragukan segala pilihan, dan selalu buktikan bahwa pendapat saya itu salah. Lalu jelaskan di mana letak kesalahannya. Saya menunggu jawaban Anda, wahai orang-orang pintar dan waras di luar sana, karena orang yang bodoh dan gila ini sangat membutuhkan bantuan kalian. Terima kasih bagi yang udah menyimak. Semoga bisa bermanfaat videonya. Saya akhiri dengan kalimat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afdi pamit undur diri. Kita ketemu lagi di pembahasan berikutnya, insya Allah.